Masih bersama para ahli, saudara, dari Satgas, ada Pak Alex, kemudian dari pengamat kebijakan publik ada Pak Trubus, dan juga dari epidemiolog ada Pak Windu Purnomo. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau seandainya saya bayangkan soal pelarangan mudik, kan nggak mungkin juga ada banyak akses yang dilakukan. Kita belajar deh tahun lalu atau pada saat libur panjang. Diberhentikan di tengah jalan, keluar surat saya mau ke ibu saya sakit. Itu bisa aja kemudian dibuat direkayasa dan lain sebagainya. Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya yang penting adalah dikendalikan. Jadi ini konteksnya itu larangannya adalah mengendalikan, membatasi. Jadi dilakukan pembatasan. Karena apa? Kalaupun dilarang, itu yang terjadi adalah mereka melewat jalan tikus atau jalan arteri atau jalan apa saja, dia tetap pulang. Ada pos juga keluar surat tadi. Iya, di pos juga tetap aja pulang. Itu kalau ada larangan. Kalau tidak ada larangan, yang terjadi adalah semua berbondong-bondong ke wilayah, ke daerah, dan daerah tidak akan siap, tidak akan mampu. Kalaupun kepala daerah mengatakan bisa menangani itu, saya pikir mission impossible itu nggak akan mungkin. Karena kondisi orang mudik itu sulit diawasi. Mereka kan secara leluasa kemudian di situ cipika-cipiki ketemu keluarganya. Nah, maka yang terjadi penularannya semakin dahsyat. Dan yang kedua kan ada virus baru itu yang menyebabkan masyarakat juga berpikir ini kan Yang ketiga itu tentu ada persoalan itu kalau jalannya lewat darat itu pakai mobil pribadi itu akan kelelahan. Nah, kalau lelah itu berarti COVID-nya mungkin bisa saja pingsan, bisa saja meninggal. Pada pengalaman tahun lalu pada saat Brexit aja banyak yang meninggal kan gitu. Jadi artinya ini akan menjadi tidak hanya horor tapi menjadi bom bunuh diri menurut saya kalau pemerintah tidak tegas dalam hal ini. Saya kira itu, Mas. Pak Alex, betulkah apa yang disampaikan oleh Pak Trubus bahwa kalau dibuat pelarangan total nggak akan mungkin, tapi dengan adanya pembatasan maka akan mengurangi jumlah pemudik secara signifikan? Ya, jadi pembatasan tentu ada pemagaran ya. Artinya di mana ada titik-titik lemah bisa dilakukan penguncian. Tapi satu hal yang berbeda antara kondisi Maret tahun lalu dengan yang Maret sekarang adalah bahwa sejak dilaksanakan oleh pemerintah PPKM 1, PPKM 2, dan kemudian sekarang masuk PPKM skala mikro, bahkan ini sudah 3 kali diperpanjang dengan instruksi Mendagri 05, bahwa di desa itu masyarakat semakin dicerdaskan. Dan tentu dengan kecerdasan terhadap pandemi ini tentu akan ada catatan-catatan yang lebih bijaksana. Karena PPKM skala mikro ini adalah mengimplementasikan bagaimana T3, 3T, 3M, kemudian posko desa, zona isolasi. Dan dengan zona isolasi itu mereka sudah lebih paham siapa itu kasus terkonfirmasi, mereka yang bergejala, dan kemudian mereka yang kontak erat, isolasi. Dan ini tentu sudah menjadi message yang disampaikan dengan bahasa lokal. Jadi maksudnya adalah dengan diimplementasikannya ini, karena kita masih ada waktu untuk terus berjalan, maka mereka yang semua terlibat di desa akan menjaga RT-nya, menjaga RW-nya, dan menjaga desanya untuk tidak tercemar dengan virus dari luar. Karena sudah ada zona hijau dan zona merah, itu sudah dizonasi. Artinya kalau saya mendengar suara dari Anda, Pak Alex, artinya daerah siap dong, bahkan sampai tingkat desa pun sudah siap untuk menerima kedatangan karena tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kesiapan mereka itu adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi mobilisasi. Karena mobilisasi itu akan melonggarkan 3M. Apalagi mobilisasinya secara masif. Jadi mobilisasi masyarakat kota ke desa itu nanti akan terjadi pelonggaran 3M. Demikian juga masyarakat desa yang lebih permisif itu juga akan membuat terjadi bencana baru, yaitu dengan meningkatnya angka kesakitan di pedesaannya. Tentu message inilah yang harus kita sampaikan dengan bahasa lokal. Sehingga masyarakat di desa itulah yang menjaga RT-nya, menjaga RW-nya, dan kemudian menjaga desanya melalui posko desa. Demikian juga di kota. Di kota ada PPKM skala kelurahan. Ini juga akan menjaga masyarakatnya untuk tidak berbondong-bondong secara masif. Karena berbondong-bondong secara masif, itu akan terjadi pelonggaran 3M. Kalau terjadi pelonggaran 3M, maka manusianya akan saling menularkan. Kalau sudah saling menularkan, kita tidak bisa lagi mengkontrol pandemi. Artinya begini Pak, tadi Bapak katakan bahwa di desa itu sudah punya SOP, katakanlah seperti itu, yang kemudian terjadi ketika ada sesuatu. Apakah ini kemudian ketika ada kedatangan rombongan, keluarga apapun itu yang datang ke daerah berbondong-bondong, maka mereka tidak akan mampu untuk mengatasi itu? Bapak mengatakan itu?
Ya, artinya bahwa kalau memang sudah berbondong-bondong tidak, tapi kita bicara dari segi preventif. Oke. Dari mulai sekarang ini harus disuarakan, dibunyikan, sehingga mereka berpikir bahwa saya kalau bisa bergerak secara rame-rame, Ya. itu akan terjadi pelonggaran 3M. Kalau terjadi pelonggaran 3M, maka akan terjadi saling menularkan. Di samping memang Satgas akan mengeluarkan surat edaran. Ya. Termasuk surat edaran nomor 7 dan nomor 8 yang sampai sekarang belum dicabut. Perjalanan dalam negeri di Pulau Jawa dan Bali, dan antar Pulau Jawa, termasuk juga di luar Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya. Itu tertulis di SE nomor 7. Walaupun memang di sana-sini terjadi kebocoran, tapi paling tidak, bagaimana yang disampaikan tadi, bahwa surat edaran ini bisa membatasi. Oke, baik. Tapi yang nomor 1 sebenarnya adalah menyadarkan. Bagaimana ada proses penyadaran di masyarakat bahwa pandemi itu adalah membahayakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menyampaikan ini supaya keselamatan dan juga keamanan masyarakat itulah nomor 1. Di Baik. atas segala-galanya. Ini yang harus kita Sepakat sampaikan. itu. Baik, terima kasih Pak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Alexander Kaliga Ginting. Saya mendengar bahwa Bapak akan ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan pada malam ini. Sukses Pak, nanti mudah-mudahan kami juga ikut mencermati dan menunggu dari hasil Satgas COVID-19 terkait mudik ini. Terima kasih Pak Alex. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, tidak bisa ditolak sepenuhnya, tidak bisa juga dilarang sepenuhnya, tapi juga harus menjaga kesehatan ketika mudik nanti. Bayangannya seperti apa Pak Windu? Ya, jadi saya juga mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Alex. Jadi Pak Alex, apa yang disampaikan Pak Alex benar ya. Jadi itu adalah gerakan masyarakat. Tetapi ingat ya bahwa masyarakat tentu di masing-masing RT tidak punya aparat. Oke, ini audionya sepertinya agak terganggu. Mungkin bisa dekatkan kembali Pak di mikrofon di bagian earphone-nya. Ini sudah jelas ya? Belum jelas, Pak. Sudah mulai berkurang, tapi masih bisa lebih jelas lagi Pak. Mungkin bisa didekatkan. Ya, silakan Pak. Sudah jelas. Ya, jadi pada prinsipnya gerakan masyarakat memang tetap harus digaungkan ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alex, memang seperti itu. Tetapi tetap peran atau tangan pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini ya, karena RT RW tentu tidak punya aparat ya. Jadi artinya kalau ada rombongan masuk ke RT RW yang bersangkutan, tentu tidak mungkin RT bisa mencegah. Jadi yang penting adalah bahwa pembatasan oleh tangan pemerintah tentu tetap harus ya. Jadi seperti yang terjadi di bulan Mei yang lalu itu ada, kalau di DKI ada semacam SIKM misalnya ya, surat izin keluar masuk. Nah itu penting itu ya, terutama mereka yang melewati jalan-jalan yang menggunakan kendaraan pribadi itu harus menggunakan surat-surat izin semacam itu ya. Jadi meskipun memang masih mungkin terjadi kebocoran, memang nggak mungkin kita bisa semua itu bisa kita tutup ya, tetapi paling tidak kalau kita punya komitmen untuk mengendalikan mobilitas itu bisa sebetulnya. Kalau seperti tahun lalu Pak, ketika kemudian ini bicara soal Jakarta, ini di hulunya, tapi di hilirnya misalnya tujuan daerahnya, lalu kemudian dikarantina, apakah itu juga harus diberlakukan kembali pada musim mudik tahun ini? Ya, jadi memang seharusnya begitu, tetapi kan artinya gini, kalau mereka sudah sampai terlanjur datang, kemudian dikarantina, itu rasanya sepertinya nggak mungkin ya. Kecuali kalau itu adalah misalnya dari perjalanan dari luar negeri, itu bisa kita lakukan karantina, katakanlah 14 hari misalnya. Ya. Tetapi kalau di daerah? Kalau daerah kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, karena bagaimana kita bisa mendeteksi siapa yang datang gitu. Tapi kan terjadi pada waktu tahun kemarin Pak itu. Iya, memang betul bisa dilakukan seperti itu ya. Tetapi kan artinya dalam keadaan yang sifatnya masif ya, itu kan sangat sulit ya. Jadi yang penting itu kan penyekatan sebetulnya. Bukan kalau karantina sulit sekali gitu. Kalau katakan ratusan ribu orang datang katakanlah di Jawa Timur, bagaimana kita mengkarantina mereka? Di tingkat desa misalnya, kemarin yang kemudian terjadi di tingkat desa. Saya ingin singkat aja ke Pak Trubus. Pak Trubus, apa bayangan Pak Trubus untuk mudik tahun ini? Solusi apa yang terbaik? Solusi menurut saya adalah dilarang. Jadi dilarang dalam arti dibatasi. Dibatasi supaya tidak mudik. Ini pun kalau dibatasi tetap saja banyak yang mudik.
Gitu, banyak yang mudik dan ini tidak ada jaminan bahwa di situ. Apa yang harus dilakukan? Pos misalnya dan lain sebagainya? Iya, kalau perlu pos-pos didirikan. Jadi pemerintah daerah itu harus menyiapkan, tapi saya tidak yakin ini waktunya tinggal 1 bulan saya mampu gitu ya untuk menyiapkan ini semua, karena itu kan membutuhkan infrastruktur, membutuhkan anggaran juga. Dan di saat ini juga ada konsistensi kebijakan. Itu sangat sulit. Saya rasa untuk menggerakkan RT, RW, apalagi lurah dan sebagainya, saya rasa nggak mudah. Termasuk juga mengarantina di tingkat desa itu hal yang mungkin berat sekali. Bukannya berat, itu mission impossible. Itu bagaimana mengkarantina orang di daerah. Apakah mau baratayuda, mau perang? Nggak mungkin. Mereka saling memusuhin. Yang terjadi malah justru pelonggaran atau malah toleransi. Dibiarkan aja. Dan COVID tidak peduli lagi. Jadi pos penyekatan SIKM mungkin juga harus diberlakukan kembali? Iya, perlu sejenis SIKM, pembatasan supaya mereka harus balik. Bisa ditanggulangi. Kalau tidak, di Jakarta ini akan menjadi booming lagi. Jakarta akan mengalami horor kenaikan yang dahsyat ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan daerah juga. Yang liburan itu. Dan daerah, karena itu kolaborasi antara pusat dan daerah, dalam hal ini kolaborasi Jakarta dengan wilayah-wilayah di daerah lain, itu betul-betul harus dilaksanakan. Cobalah sekarang ke depan ini harus kuat kolaborasinya supaya masyarakat itu bisa dikendalikan mobilitasnya. Jangan berpikir karena sudah vaksin semuanya jadi longgar. PPKM juga nggak berhasil, kenyataannya mikro juga nggak berhasil. Gitu. Vaksin terbaik adalah protokol kesehatan sementara ini begitu. Betul. Ya? Baik. Pak Windu mengiyakan, saya harus meminta konfirmasi Pak Windu dulu. Terima kasih Pak Windu Purnomo dari epidemiolog Universitas Erlangga di Surabaya. Kemudian juga ada Pak Trubus Radiansah, pengamat kebijakan publik. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.